Hai, salam sehat, hebat, luar biasa. Kita jumpa lagi di channel YouTube Sehat Bersama Nyoman. Saya berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Menjadi tua itu pasti. Namun, menikmati masa tua dalam kondisi sehat, fit, dan berjiwa muda adalah pilihan. Setelah berusia 65 tahun, proses penuaan dan pelemahan fisik seseorang jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mereka mengalami kondisi kulit dan muka nampak keriput, penglihatan kabur, pendengaran dan ingatan berkurang, kelincahan beraktivitas merosot. Sebenarnya semua itu tidak mereka inginkan. Yang mereka inginkan tetap fit, selalu sehat, agar dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya dan dapat menikmati masa tua dengan berbahagia bersama keluarga. Masalahnya adalah mereka tidak tahu cara menghambat kecepatan proses penuaan. Berikut ada 4 cara jitu menghambat proses penuaan setelah usia 65 tahun. Pertama, penguasaan diri. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Untuk mengalahkan musuh dan mampu menguasai diri sendiri, diperlukan senjata yang tepat sebagai perlengkapan perang. Ada 2 kalimat powerful yang dapat dipakai sebagai senjata perang melawan diri sendiri setiap hari. Kedua kalimat powerful tersebut kutipannya sebagai berikut. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Saya garis bawahi. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kutipan kalimat powerful yang kedua berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Injil Matius pasal 7 ayat 12a. Dengan menggunakan kedua kalimat powerful tersebut sebagai senjata perang, mereka dapat mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri. Dampaknya adalah pintar menikmati proses kehidupan dengan benar, pintar bersyukur dalam segala hal. Proses penuaan yang cepat terhambat. Sekarang saya jelaskan cara jitu yang kedua. Sabar. Kata sabar terdiri dari 5 huruf. Masing-masing huruf bermakna. S, selalu. A, aktif. B, biarpun. A, ada. R, rintangan. Dari pemaknaan setiap huruf pada kata sabar. Sabar sesungguhnya bermakna aktif, bukan pasif dan bukan pasrah sebagaimana dimaknai pada umumnya. Contoh, aktif bergerak atau berolahraga, aktif berkomunikasi atau bersosialisasi, aktif berpikir atau mencari solusi atas setiap masalah yang ada. Selanjutnya cara jitu yang ketiga adalah penuhi kebutuhan nutrisi harian sel tubuh. Tubuh manusia dibangun oleh triliunan satuan unit dasar terkecil yang bernama sel. Makanan sel adalah nutrisi. Bila sel mendapat nutrisi yang cukup, maka proses regenerasi sel dan pertumbuhan fisik pasti
berlangsung normal. Sebaliknya, bila sel tidak mendapat nutrisi yang cukup, maka yang terjadi adalah sel banyak rusak dan bahkan mati. Kondisi ini disebut degenerasi sel. Bila proses regenerasi sel lebih cepat dari degenerasi, pertumbuhan fisik berlangsung normal. Sebaliknya, bila degenerasi sel lebih cepat dari regenerasi, proses penuaan tidak dapat dihindari. Itulah alasan kenapa pemenuhan kebutuhan nutrisi harian sel tubuh merupakan cara jitu menghambat proses penuaan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan harian nutrisi sel tubuh? Saya merekomendasikan konsumsilah super green food setiap hari. Super green food adalah food supplement 100% alami, padat gizi, kaya protein, mengandung 15 jenis vitamin dan 12 jenis mineral dengan komposisi yang seimbang. Super green food juga mengandung senyawa-senyawa bermanfaat seperti pipars, CGF, picoceanin, dan polifenol. Cara jitu yang keempat adalah aktif bersama komunitas peer group. Peer group merupakan tempat yang ideal bagi mereka usia 65 tahun ke atas untuk saling berbagi pengalaman di masa muda, untuk menyemangati dan masing-masing mengekspresikan diri satu dengan yang lain. Kehidupan seperti itu memberikan efek psikologis positif dan rasa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah keempat cara jitu untuk menghambat proses penuaan atau penurunan fisik mulai usia 65 tahun. Satu hal yang perlu diingat, keadaan sekarang adalah hasil keputusan di masa lalu. Keputusan sekarang menghasilkan keadaan di masa mendatang. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya di grup WA Anda masing-masing, supaya banyak orang terbantu. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jawabannya saya akan sampaikan melalui video. Salam sehat, hebat, luar biasa. Oh, yes!